Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana minal mu'mininal muttaqin wa afhamana min ulumiddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di hari Jumat yang penuh dengan barokah ini, kembali kita akan sama-sama merenungkan salah satu firman Allah Subhanahu wa taala, yakni surat Al-Baqarah ayat yang ke-207. Temanya adalah di antara hamba-hamba Allah ada yang mereka baik dan melakukan kebaikan, mereka mengorbankan dirinya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufum bil ibad. Dan di antara manusia ada orang-orang yang mengorbankan dirinya karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Hadirin yang dimuliakan Allah, Imam Ibnu Katsir memberikan penjelasan tentang ayat yang mulia ini. Lamma akhbara 'anil munafiqina bi sifatihimudz dzamimah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang ciri orang-orang munafik yang memiliki sifat yang sangat tercela, az-zamimah, dzakara sifatil mu'minina al-hamidah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat orang-orang mukmin yang al-hamidah, yang sangat terpuji. Uslub gaya bahasa yang seperti ini seringkali digunakan Al-Qur'an, yakni sebagai bentuk tarhib, menakut-nakuti, dan targhib atau memberikan harapan, yakni penjelasan tentang orang-orang munafik yang akan mendapatkan siksa di neraka adalah bentuk tarhib atau menakut-nakuti, dan penjelasan tentang orang-orang yang beriman yang akan mendapatkan surga itu adalah bentuk targhib atau harapan. Dengan kata lain, Allah menjelaskan tentang basyiran, kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dengan balasan surga, dan nadhiran, peringatan bagi mereka yang menyalahi perintah Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan senada juga dimukakan oleh Imam Al-Qurtubi. Ibtigha'a nusiba 'alal maf'ul min ajli. Lafaz ibtigha itu dinasabkan karena merupakan posisinya maf'ul li ajli, yakni walamma dzakara sani'al munafiqina dzakara ba'dahu sani'al mu'minina. Manakala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tindakan orang-orang munafik, maka setelahnya Allah menyebutkan tindakan orang-orang yang beriman. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Abbas, Anas bin Malik, Sa'ad bin Al-Musayyab, Abu Utsman Al-Nadi, kemudian Ikrimah serta segolongan mengatakan ayat ini diturunkan berkenaan dengan sahabat Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Dia berhijrah kepada Rasulullah SAW, namun dia ditakut-takuti oleh sekelompok orang Quraisy. Mereka lalu berkata, "Hai Suhaib, kamu datang kepada kami tidak membawa apapun, tidak membawa harta kekayaan, dan sekarang kamu akan pergi dengan membawa harta kekayaanmu. Demi Allah, itu tidak boleh sama sekali terjadi pada Anda." Kemudian Suhaib harus menyerahkan hartanya. Dan ketika sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda kepada Suhaib, "Ya, beruntunglah engkau hai Suhaib." Kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah." Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Menurut suatu pendapat, ayat ini diturunkan tentang orang yang memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Inilah penakwilan daripada Umar, Ali, dan Ibnu Abbas.
Akan tetapi kebanyakan dari ulama memahami bahwa ayat ini terkait pada orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, jihad fi sabilillah, sebagaimana firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqataluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan alaihi haqqan fit taurati wal injili wal qur'an wa man awfa bi ahdihi minallahi fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bai'atum bih dzalika huwal fawzul azim. Sesungguhnya Allah telah membeli orang-orang yang beriman diri dan harta mereka dengan pemberian surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah, lalu mereka membunuh atau mereka terbunuh. Itulah yang menjadi janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain daripada Allah Subhanahu wa taala? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kalian lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar. Surat At-Taubah ayat 111. Hadirin yang dimuliakan Allah, menurut Imam Al-Qurtubi, kalimat yashri ma'nahu yabi'. Makna yashri ini adalah yabi', artinya menjual. Makna asalnya adalah meminta pertukaran, sebagaimana firman Allah di atas, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli, menukar dari orang-orang yang beriman diri dan harta mereka dengan surga. Badluha li awamirillahi, yang dimaksud dengan menjual di sini adalah mengorbankan diri mereka li awamirillah, untuk perintah Allah Subhanahu wa taala. Sementara makna al-mardha'ah adalah ar-ridha atau keridhaan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam tafsir beliau Safwatut Tafasir, Imam Muhammad Ali As-Sabuni meringkas akan makna ayat yang mulia ini. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah, hadza huwa an-naw'u tsani wa humul akhyaru wal abrar. Ini adalah manusia model yang kedua, yakni orang-orang yang baik dan senantiasa melakukan kebaikan. Faba'da an dzakara ta'ala sifatil munafiqina adz-dzamimah atba'ahu bi dzikri sifatil mu'minina al-hamidah. Maka setelah Allah Subhanahu wa taala menyebut sifat orang-orang munafik, Allah kemudian mengikutinya dengan sifat seorang orang mukmin yang al-hamidah, terpuji. Wal ma'na wa minan nasi fariqum min ahlil khairi was salahi ba'a nafsahu lillah talaban limardatihi wa rughbatan fi thawabi. Maknanya adalah bahwa di antara manusia ada golongan orang-orang yang baik, mereka mengorbankan dirinya untuk Allah karena mencari keridhaannya dan senang kepada pahala-pahalanya. Wala yataharra bi'amalihi illa wajhullah, dan mereka tidak mencari apa-apa dari amalnya kecuali mengharap ridha Allah semata. Wallahu ra'ufum bil ibad, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Artinya azimur rahmati bil ibadi yudha'iful hasanati wa ya'fu anis sayyiati wa la yu'ajjilul uqubata liman asahu. Rahmat Allah itu sangat besar kepada hambanya, kemudian dia yudha'if, melipat gandakan kebaikan, kemudian dia ya'fu, mengampuni segala kesalahan-kesalahan hambanya, wala yu'ajjilul uqubat, dan tidak menyegerakan uqubat atau hukuman bagi hamba-hambanya yang melakukan maksiat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah makna yang bisa kita fahami dari surat Al-Baqarah ayat yang ke-207. Tidak ada yang kita inginkan setelah meresapi ayat yang mulia ini kecuali agar kita termasuk kepada golongan orang-orang yang mengorbankan diri kita
untuk mencari keridhaan Allah semata. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.